Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan baik, dengan sehat. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan kasih Yesus sungguh indah 3 kali. Ibadah minggu ini kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Dari permulaan
Pembimbing ibadah kita terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12. Demikian bunyinya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian, terpujilah Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Rancangannya membawa damai sejahtera bagi anak-anaknya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengaminkan ini dengan satu pujian, arti kehadiran-Mu. Kita akan nyanyikan 2 kali. Oleh setiap
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami selama 1 minggu lamanya. Terima kasih banyak atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kalau pagi ini Tuhan, kami bersama bersekutu di dalam nama-Mu, dan kami memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami, kiranya Tuhan menerimanya. Kami Tuhan Yesus menaikkan doa kami kepadamu. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKMI Pati. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, segala apa yang terus diupayakan, agar nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan, yang pada saat ini Tuhan juga memiliki pergumulannya. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapak Edi, yang terus mengupayakan yang baik untuk kesehatan tubuhnya. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga kesehatannya boleh didapat kembali. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan saudara-saudara yang lain yang saat ini sakit karena cuaca, batuk, flu, pilek, demam. Begitu juga mungkin ada yang kena demam berdarah. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kesembuhan terjadi. Tuhan Yesus, kami percaya hanya Engkaulah Sang Penyembuh yang ajaib, dan kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang masih sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Mereka yang terus berusaha untuk dapat memperoleh pengetahuan yang baik, moral yang baik, kehidupan yang baik, kiranya Tuhan berkati. Dijauhkan dari pergaulan buruk, kami mohon belas kasih-Mu. Kalau pada saat ini di Padi Tuhan Yesus khususnya, di mana sekolah mulai besok Senin daring Tuhan Yesus, daring kembali karena Omikron berkembang di sini juga. Kiranya Tuhan menolong semangat anak-anak kami, cucu-cucu kami untuk belajar boleh terus ada. Tolong Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah bekerja, sudah berusaha bertemu dengan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan menolong agar supaya mereka tetap semangat, mengupayakan yang baik dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dan dalam memperoleh atau bertemu dengan pasangan hidupnya. Tuhan tolong pertemukan, Tuhan tolong berkati. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk keluarga kami. Kami rindu keluarga kami boleh bahagia di dalam Tuhan, boleh saling mengasihi di dalam Tuhan, saling mendoakan, saling menguatkan di dalam Tuhan, dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut umur, kiranya Tuhan menolong agar supaya tetap semangat, tetap mengupayakan yang baik dalam kehidupannya. Dan kami semua boleh memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan menghadapi persoalan yang ada. Kami mohon belas kasih-Mu. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, entah ulang tahun pribadi ataupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Engkau menolong agar supaya dapat memuliakan nama-Mu lebih lanjut, bersyukur kepada-Mu. Tuhan Yesus yang penuh dengan cinta kasih, kami juga berdoa untuk pekerjaan, usaha kami. Kami pun rindu Tuhan, campur tangan daripada-Mu terus, agar kami dapat bekerja, agar kami dapat berusaha, wira swasta yang baik. Kami mohon belas kasih daripada-Mu Tuhan. Kami mohon campur tangan daripada-Mu. Biarlah peluang-peluang yang ada, yang Tuhan sediakan, boleh kami ambil di dalam Tuhan Yesus. Kami boleh meraihnya dalam Tuhan, sehingga pekerjaan kami boleh berhasil, usaha kami pun boleh berhasil. Ada hasil dalam kehidupan dari hari lepas hari.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk GKMI Pati Cabang Juwana, yang mana Tuhan izinkan sudah bisa membeli sebidang tanah seluas yang Tuhan harapkan, Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami pun rindu untuk penyelesaiannya. Masalah izin yang terus diupayakan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau teman-teman dari berbagai kalangan Tuhan Yesus, berbagai tingkat, boleh mengupayakan yang baik, mulai dari kepala desa, camat, dan jajarannya, dan kabupaten, dan jajarannya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menolong agar supaya perizinan boleh dapat berjalan dengan baik. Kalau ada orang-orang yang berkeberatan, kami pun bawa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih. Kalau wawasan mereka pada saat ini dibuka, diberikan pengertian agar supaya semuanya aman, tentram, damai, saling toleransi, kiranya itu dapat dimengerti, dipahami. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk dana talangan, biarlah dapat terselesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Proposal yang dibagikan boleh juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari GKMI Pati Cabang Juwana. Begitu juga penjualan aset tanah di Mbaju dan Doropayung. Kiranya Tuhan menolong supaya ada penawaran yang baik. Kami mengucap syukur kalau sudah ada yang menawar dengan harga yang baik, tetapi kami masih belum bisa melepaskan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesatuan hati jemaat. Biarlah terus terjadi dalam Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk GKMI Pati Cabang Karangwagi. Kami mengucap syukur kalau calon hamba Tuhan pada saat ini Tuhan boleh terus ditingkatkan, diupayakan agar supaya bisa menjadi tenaga orientasi. Biarlah proses boleh berjalan dengan baik. Kami mohon belas kasih daripada-Mu sehingga jemaat Karangwagi boleh dapat terus mengupayakan yang baik dalam kehidupannya. Kami mohon belas kasih-Mu. Begitu juga dengan GKMI Pati Cabang Gabus, kami bawa ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menolong dengan segala keterbatasan yang ada, kiranya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu boleh ada, hadir di sana terus-menerus. Kami mohon belas kasih-Mu sehingga perkembangan pertumbuhan gereja-Mu boleh terus nyata. Kami mohon campur tangan daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk Pos PI Randu, kiranya Tuhan menolong supaya boleh terus memuliakan nama-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk pandemi, kiranya Tuhan menolong supaya segera berlalu. Kalau vaksin ketiga terus diupayakan, Tuhan kiranya berkati. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan Kota Pati, Kabupaten Pati khususnya. Kiranya Tuhan menolong supaya boleh terus-menerus ada. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan di bawah tema memancarkan kasih Allah. Mari kita bersama-sama persiapkan hati pikiran kita dengan menaikkan satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Kita akan nyanyikan 2 kali.
Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, tibalah saatnya bagi kami untuk memuliakan nama-Mu dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan Yesus, kuasai kami semua ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Puji Tuhan ya, pada pagi ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Saya yakin saudara bisa membaca, nanti kita baca bergantian ya. Satu ayat, saudara yang agak keras, karena kalau saya pakai mic saya bisa mengatakan dengan jelas, saudara yang bersama-sama pasti bisa ya, saya biar mendengar dengan jelas. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Terpujilah Tuhan, saudara. Apa yang saudara katakan, apa yang saudara dengar, jelas di telinga saya. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saya yakin kita semua dikasihi Tuhan. Amin. Kita semua sudah merasakan belas kasih Tuhan sampai hari ini. Karena apa? Karena saudara sekalian bersedia, berkenan untuk hadir, bersekutu bersama dengan orang percaya. Karena kita mengenal kasih Tuhan, maka aku mau di dalam Tuhan. Tetapi saudara, ada banyak orang yang ternyata tidak mengenal Allah, tidak mau mengasihi, tidak berkenan mengasihi, tidak memiliki kasih dalam hidupnya. Kadang kita melihat, kita ngelus duduk. Kadang ketika kita mendengar, kok begitu ya? Kadang kita merasakan, aduh gimana ini? Ketika ada orang yang tidak melakukan kasih dalam kehidupan terhadap sesamanya. Kalau dia tidak melakukan kasih kepada binatang saja, kita merasa, loh kok begitu? Kamu tidak mengasihi binatang ya? Itu baru binatang, saudara. Saya sendiri ketika melihat tayangan di video begitu ya, ada anak muda naik sepeda motor boncengan, lalu di belakangnya itu ada anjing yang diseret, saudara. Bukan lari mengikuti, tapi diseret dengan sukacitanya, dengan enaknya. Saya berpikir, aduh, bagaimanapun juga dia hidup, dia perlu merasakan kasih sayang. Mengapa harus diseret seperti itu? Engkau tidak punya rasa kasih sayang kepada binatang sekalipun. Banyak yang komentar, saudara. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, berarti banyak orang yang berharap di dunia ini orang memiliki kasih. Melakukan kasih dalam kehidupannya, mengasihi dalam kehidupannya. Kalau hidupnya tidak punya kasih, dikatakan dengan jelas bahwa dia tidak mengenal Allah.
Dia tidak mengasihi, tidak mengenal kasih Allah dalam hidupnya. Kalau kita merenungkan kok begitu kan gitu ya kita kan. Lu kan ini sepele, mengapa masalah itu saya tidak kenal kasih Allah, mengapa saya tidak mengenal Allah? Saudara, mengasihi ini ternyata bukan hal yang kemudian bisa kita singkirkan begitu saja, kita rendahkan begitu saja. Allah ingin kita mengetahui karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jelas sekali bahwasanya dunia ini sudah penuh dengan dosa, tidak layak untuk dikasihi, tetapi aku buktikan, aku nyatakan bahwa aku mengasihi. Aku mengasihi dunia ini. Dia mengasihi kita semua. Saudara, dikatakan bahwasanya kasih itu sabar. Rasul Paulus memberikan penjelasan, menguraikannya. Kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, dan seterusnya, saudara. Kalau saudara kita membaca satu demi satu setiap kalimat demi kalimat, kita mungkin akan merasa terhenyak, merasakan bahwa aduh aku belum melakukan satu ini. Aduh saya kok seperti ini. Aduh. Loh, kita orang percaya loh. Orang yang merenungkan firman Tuhan, kita saja kena. Bisa menjadi merenung, kok hari ini kemarin ternyata saya tidak melakukan. 1 minggu saja kenapa saya seperti itu. Itu kalau kita membaca ya pelan-pelan, sendirian kita renungkan. 1 minggu saja, mungkin kita sendiri bisa tertembelak. Apalagi orang yang tidak pernah baca. Mungkin kita pernah mengatakan, oh mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita mulai pagi juga dan seterusnya. Itu omong kita. Tetapi kalau kita merenung, loh ternyata nih 1 minggu saja saya tidak pernah baca firman Tuhan. Nek doa, iya. Betul ya? Kalau doa, iya. Tetapi kalau baca firman Tuhan secara mandiri, kok ternyata tidak pernah. Nah saudara, kita bisa merenungkan ternyata kita seperti ini. Apalagi orang yang di luar kita, yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal kasih Allah. Rasul Paulus menjabarkan ini untuk menolong kita agar kita menjadi pribadi yang dapat mengasihi. Kasih berasal dari Allah, diungkapkan demikian. Dinyatakan, dibuktikan dengan mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bentuk kasihnya luar biasa. Tidak bermain dengan kasih. Aku mengasihi sungguh-sungguh supaya kita semua mengerti. Jika Allah sedemikian mengasihi kita yang berdosa, yang penuh dengan pelanggaran. Berdosa penuh dengan pelanggaran, melakukan pelanggaran yang kecil, pelanggaran yang besar. Pelanggaran yang kelihatan, pelanggaran yang tidak kelihatan. Jika Allah begitu mengasihi kita yang melakukan pelanggaran terus-menerus setiap hari dalam kehidupan kita. Dan kita mengaku bahwa aku mengikut Engkau Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita pun pada saat ini diajak untuk merenung. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bahwasanya Tuhan mengasihi kita sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima kasih-Nya itu dalam kehidupan kita. Terima, aku terima kasih-Mu Tuhan. Aku terima penebusan-Mu. Aku terima segala sesuatu yang baik Engkau berikan kepadaku. Lalu firman Tuhan tadi dikatakan dalam nats pembimbing, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 12. Tuhan Yesus mengharapkan setiap orang yang menjadi pengikutnya melakukan dengan sukacita, dengan kegembiraan untuk saling mengasihi. Kamu saling mengasihi, berarti ada dua pihak yang diharapkan terus saling mengasihi. Bukan cuma dua pihak, ada banyak pihak. Bukan sendiri tetapi bersama-sama.
Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, hidup memancarkan kasih Allah sebagai bukti bahwasanya kita sebagai orang percaya yang imannya terus bertumbuh menjadi dewasa. Kalau dalam teks kita tadi merenungkan ada 3 kali pengingatan tentang bagaimana Allah mengasihi, membuktikan kasih itu, menyatakan kasih itu. Ada juga 3 kali di sana dikatakan agar ayo, istilahnya menguatkan kita untuk bisa mengasihi. Kita semua orang percaya diberi kemampuan untuk mengasihi, diberi kemampuan oleh Tuhan. Oh, kita bersyukur sekali kalau begitu. Jadi kita dapat melakukannya dimanapun kita berada, kapanpun, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Kita bisa mengasihi karena kita dimampukan oleh Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ayat selanjutnya, ayat 20 dan 21 dalam tadi 1 Yohanes 4, dilanjutkan sampai ayat 20-21, saya bacakan bagi saudara. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Harus juga mengasihi saudara. Gak peduli aku ngapain. Saudara, hati-hati. Berarti siapa yang ada dalam diri kita? Siapa yang kita anut? Siapa yang kita pikirkan selama ini ketika kita makan? No, saya tidak mau mengasihi. Saya tidak peduli. Karena dia sukunya lain, karena dia karena agamanya lain, karena golongannya lain, karena tingkatnya tidak selevel dengan saya. Saya tidak mau. Saudara, siapa yang ada dalam pikiran kita? Tentu kita harus bertanya dan bertanya. Merenungkan dan merenungkan. Betapa penting hidup saling mengasihi. Ini menunjukkan kedewasaan iman. Saudara, daripada saling membenci, daripada saling menghina, daripada saling memukul, daripada saling membunuh, daripada saling menghancurkan, lebih baik mengasihi, saling mengasihi. Menus Simon menangkap hal ini. Menus Simon, kita alirannya Menonet, Menus Simon menangkap hal ini. Bahwasanya hidup saling mengasihi itu penting sekali dalam kehidupan. Kembali kepada Alkitab, baca lagi kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu dia salah satunya adalah anti kekerasan. Jangan lakukan kekerasan. Ketika kekerasan demi kekerasan dimunculkan, dilakukan, maka hancurlah masyarakat. Maka hancurlah masa depan. Tidak pernah akan ada masa depan. Coba lakukan di rumah saja. Bencilah. Coba makilah. Coba hinalah, coba pukullah dia. Hancur saudara, masa depan keluarga. Hancur semuanya. Masa depan tidak ada. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, GKKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia, terus mengupayakan, mengumandangkan kasih anti kekerasan. Saudara, kalau kita berharap dalam keluarga kita penuh kasih, tentu kita harus mengupayakan yang baik. Di bulan Februari ini kita semua, tadi lagunya kasih gitu ya. Ajarilah kami ini wis tua, sudah tua minta diajari terus. Kita bahasanya kan begitu. Itu kemudian guyonannya begitu. Tapi kenyataannya saudara, sampai hari ini kita memang perlu belajar tentang kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Enggak gampang ternyata. Loh, kalau kita sendiri enggak gampang, bagaimana kita bisa menyatakan kepada anak-anak, kepada teman kita? Ya kita harus memulai yang tidak gampang, itulah Tuhan memampukan untuk menjadi bisa melakukan.
Saudara, di bulan Februari ada hari kasih sayang, kan begitu toh? Hari kasih sayang, saudara, mari lihat pasangan saudara. Sampai hari ini itu kayak apa? Apakah dia sedih? Apakah dia menderita? Apakah dia penuh sukacita? Waduh, kok, ya mungkin saudara bisa melihat, aduh kok seneng banget lah ya gitu. Oh, bajunya baru ternyata. Oh, dia pakai kalung baru. Dari siapa? Pertanyaannya muncul ya. Dari siapa? Aku gak pernah beli. Ya. Aku gak pernah beri lah, itu tanda tanya saudara. Berarti tidak ada perhatian dong gitu. Kalau hari kasih sayang kita ingat pasangannya, pasangan kita entah pacar kita, entah pasangan kita yang masih hidup dan yang sudah meninggal, berpulang duluan, ya toh? Entah anak-anak kita, entah keluarga kita, kakek nenek kita, entah tetangga kita yang unik, yang wah menyenangkan hati gitu ya. Kalau kita merenungkan, berpikir ya toh, mengapa saya mengasihi dia? Mengapa? Loh, selama ini saya tidak pernah mengasihi dia ternyata. Yang mendampingi, yang menolong, yang membuatkan teh hangat, yang membuatkan kopi hangat, yang nyeblai kasur ya toh, atau spring bednya diseblai, ganti spray. Oh, pembantu Pak itu. Ya, apakah saudara mengasihi atau menjadikan dia budak? Tentu kita bisa bertanya, bisa merenung bahwasanya ternyata Allah mengharapkan aku mengasihi, bukan menghancurkan. Kalau aku mengasihi bukan menghancurkan, lalu ternyata tindakanku salah selama ini, ya minta ampun kepada Tuhan. Aku salah Tuhan, aku keliru. Kalau sudah, bersyukur kepadamu Tuhan. Bahwasanya aku boleh bersama dengan pasanganku. Yang ketika aku lihat, dia melihat aku. Ketika aku senyumi, dia senyum kepadaku, hatiku ini rasanya kok enak banget ya. Meskipun sudah berkeriput, meskipun sudah sama-sama menjalani kehidupan lama. Inilah yang bisa membuat kita, saudara, mengerti arti kasih sayang. Allah mengasihi kita. Kita bisa mengasihi. Kalau kita tidak menyatakan mengapa. Sudahkah atau mengapa tidak kita memancarkan kasih Allah kepada sesama, kepada pasangan di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, di perjalanan, di gereja, di mana tempat. Sudahkah atau mengapa tidak? Ini pertanyaan yang terus-menerus bisa kita munculkan. Bertanya, siapa aku? Apakah aku sudah menjadi dewasa iman? Atau aku senang dengan diriku sendiri? Aku tidak peduli sesamaku, tidak peduli pasanganku sekalipun yang selalu bersama dengan aku, bonceng aku di sebelahku, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, Allah, Tuhan Yesus menegaskan, kamu harus saling mengasihi. Ini tidak bisa ditawar. Kalau engkau mengikut aku, kita semua mengikut Yesus. Bukan mengikut si jahat yang tidak punya kasih. Aku mau mengikut Yesus yang punya kasih. Biarlah itu ada dalam kehidupanku sehingga apa yang Tuhan harapkan, damai sejahtera itu hadir, bisa hadir melalui diri kita. Amin. Mari kita berkomitmen untuk tetap mau memancarkan kasih Allah di tahun 2022 ini. Apapun yang terjadi, tetap pancarkan kasih itu. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dan Tuhan menolong kita, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi ini kami boleh diingatkan untuk memancarkan kasih Allah. Untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama. Dalam kondisi apapun, tolong kami Tuhan, karena Engkau-lah Tuhan yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Jalan dalam Roh dan Kasih. Kami undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini. Bait 1 sampai 3. Saudara, mari kita bersama-sama kita ungkapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, tibalah saatnya bagi kita untuk kembali ke tempat kita masing-masing untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, dan terus berkomitmen untuk memancarkan kasih Allah dalam kehidupan. Biarlah kita boleh pulang sampai di rumah dengan selamat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Padanya ku beri
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pengumuman dari Komisi Perempuan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Koper akan mengadakan Hari Kasih Sayang. Kami pada pukul 16 kami mengundang kehadiran para perempuan dan tetap dalam protokol kesehatan. Kemudian bagi yang batuk pilek mohon dengan sangat tidak hadir dalam acara ini. Terima kasih.